kembali lagi. Nah, kita akan melanjutkan tema 4 subtema 1 yaitu pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Jadi, mari kita langsung bahas saja ya. Tujuan pembelajaran di video ini, yang pertama, memperkenalkan anggota inti secara tertulis. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, menemukan benda-benda yang berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Yang keempat, mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Dan yang kelima, berlatih menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, perhatikan gambar di samping. Kira-kira foto keluarga siapakah ini? Nah, kalian sudah pasti tahu, bukan? Lalu isilah nama-nama pada foto di samping ini. Nah, ini adalah nama keluarga dari siapa? Yaitu Udin. Nah, nama keluarga Udin. Nah, nama ayah Udin tadi namanya siapa ya? Namanya adalah Pak Rahmat. Lalu nama kakaknya yaitu Kakak Mutiara. Lalu nama ibunya adalah Ibu Fatimah. Nah, apakah kalian tahu? Foto keluarga berbentuk segi empat. Nah, foto keluarga Udin yang tadi itu berbentuk segi empat. Segi empat merupakan contoh dari bangun datar. Nah, contoh bangun datar yang lainnya adalah segitiga dan lingkaran. Nah, jadi bangun datar segi empat berbentuk seperti ini. Tuh, sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu, gambar bangun datar segitiga seperti ini. Oh, sisinya ada 3, 1, 2, 3. Lalu bangun datar lingkaran. Kalian sudah pasti tahu kan, lingkaran. Seperti itu adalah contoh dari bangun persegi empat, segitiga, dan lingkaran. Sekarang tempelkan foto keluargamu pada halaman di berikut. Bentuklah seperti foto keluarga Udin. Lalu temukan bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Dan juga kalian tebalkan, lalu hiaslah dengan pensil warna dan krayon. Sekarang, adakah bingkai foto di rumahmu? Nah, lalu adakah jam dinding di rumahmu? Coba kalian amati bentuknya, lalu amati juga ubin di rumahmu. Amati lantai di rumahmu. Nah, sudah diamati? Di sini ibu punya rautan pensil. Nah, sekarang dapatkah kamu menemukan bentuk segi empat? Ya, bentuk segi empat ada foto keluarga dan juga di sini ada buku. Lalu, dapatkah kamu menemukan bentuk segitiga? Kira-kira yang mana ya segitiga? Ya, yaitu segitiga. Contohnya adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Lalu, dapatkah kamu menemukan bentuk lingkaran? Nah, bentuk lingkaran seperti apa? Seperti pada contoh ini ada jam dinding dan juga rautan pensil. Nah, sekarang amatilah garis putus-putus berwarna hitam, lalu juga amati juga garis putus-putus warna biru. Jangan lupa kalian juga tebalkan. Amati gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar berbentuk segi empat dan beri tanda silang pada gambar yang bukan segi empat.
Kita amati gambar yang pertama. Nah, coba kalian lihat di sini. Nah, apakah gambar ini berbentuk segi empat? Ya, gambar ini adalah merupakan bentuk bangun datar segi empat. Maka kita beri tanda centang. Lalu gambar yang kedua. Nah, kalian lihat, amati. Apakah ini merupakan bangun datar segi empat? Bukan, ini bukan gambar segi empat, jadi kita beri tanda silang. Lalu gambar yang ketiga, apakah ini merupakan gambar dari segi empat? Ya, bukan. Nah, jika bukan, kita beri tanda silang. Lalu amati gambar di bawah ini lagi. Sekarang masih sama, beri tanda centang pada gambar yang berbentuk segitiga. Nah, lalu beri tanda silang pada gambar yang bukan gambar segitiga. Kita amati gambar yang pertama di sebelah kiri di sini. Nah, apakah ini merupakan contoh dari bangun datar segitiga? Bukan. Nah, maka kita beri tanda silang. Lalu gambar yang kedua, coba kalian lihat. Nah, apakah ini berbentuk gambar segitiga? Ya, ini berbentuk gambar segitiga karena mempunyai 3 sisi. Maka kita beri tanda centang. Lalu gambar yang ketiga, perhatikan. Nah, ini apakah merupakan gambar segitiga? Bukan, ini bukan gambar segitiga, maka kita beri tanda silang. Nah, lalu perhatikan juga gambar di bawah ini. Nah, beri tanda centang pada gambar yang berbentuk lingkaran dan beri tanda silang pada gambar yang bukan lingkaran. Gambar yang pertama kita lihat, apakah ini berbentuk lingkaran? Bukan, ini bukan berbentuk lingkaran, maka kita beri tanda silang. Lalu gambar yang kedua, coba lihat apakah ini berbentuk lingkaran? Bukan, ini bukan gambar lingkaran, maka kita beri tanda silang. Lalu gambar selanjutnya, gambar yang ketiga. Nah, apakah ini merupakan gambar lingkaran? Ya, betul. Ini adalah gambar lingkaran, maka kita beri tanda centang. Bentuk-bentuk bangun datar. Nah, amati gambar-gambar di samping ini. Adakah bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran? Isilah titik-titik pada gambar di samping ini. Sekarang di sini ada contoh gambar benda. Gambar bendanya ada pintu. Nah, bentuk bangun datar pintu adalah segi empat. Lalu gambar yang kedua, gambarnya ada jendela. Nah, jendela bentuk contoh merupakan contoh bangun datar apa di situ? Yaitu segi empat. Lalu yang ketiga ada bingkai foto bunga. Nah, itu merupakan contoh dari bangun datar apa? Yaitu segitiga. Lalu yang terakhir ada jam dinding. Perhatikan jam dindingnya, yaitu berbentuk bangun datar lingkaran. Nah, di sini sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri dari bangun datar segi empat. Nah, ciri yang pertama yaitu segi empat memiliki 4 sisi, yaitu sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Segi empat juga memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, contoh dari bangun datar segi empat yaitu handphone, kalender, lalu ada bingkai foto, uang kertas, dan juga lantai. Lalu untuk ciri bangun datar segitiga yaitu segitiga memiliki 3 sisi. Sisi 1, 2, dan 3.
Nah, juga segitiga mempunyai 3 sudut. 1, 2, 3. Dan contoh dari bangun datar segitiga ada hanger pakaian, ada penggaris segitiga, potongan pizza, dan juga rambu lalu lintas yang bentuknya segitiga. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri lingkaran. Nah, lingkaran ini mempunyai 1 garis lengkung dan lingkaran memiliki sudut yang tak terhingga. Ciri-ciri dari lingkaran adalah cincin, uang koin, roda, dan jam tangan, dan juga piring. Sekarang coba kalian amatilah simbol-simbol dalam Pancasila ini. Apakah kalian menemukan bentuk segitiga? Apakah kalian juga menemukan bentuk segi empat? Nah, apakah kalian juga menemukan bentuk lingkaran? Sekarang coba kalian amati simbol sila pertama. Nah, apakah kalian masih ingat dengan nama simbol pertama? Kita bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur sesuai sila pertama Pancasila. Berdoa juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Di sini Udin, ayah, ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nah, kalian juga pasti biasa berdoa, bukan? Aku dan temanku senang berdoa. Keluarga kami juga senang berdoa. Sekarang mari kita baca dengan nyaring. Ibu Beni pelatih paduan suara. Hari itu Ibu Beni melatih siswa kelas 5. Siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara. Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Sekarang ayo berlatih menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita berlatih dengan semangat dan percaya diri. Nah, berikut kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Kalian siap? Mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, itu tadi merupakan lagu Garuda Pancasila. Apakah kalian sudah paham dan sudah mengerti? Jika sudah, kalian bisa menyanyikannya di rumah, oke? Kegiatan olahraga anggota keluarga bermacam-macam. Ada yang senang berjalan kaki, lari, dan juga senam. Ada juga yang senang sepak bola, bola
bola basket, dan bersepeda. Apakah kegiatan keluarga anggotamu di rumah? Tuliskanlah kegiatan olahraga bersama keluargamu. Nah, olahraga itu menyehatkan badan. Kita bersyukur karena badan kita sehat. Terima kasih kalian sudah menyaksikan pembelajaran ketiga dan juga pembelajaran keempat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.